Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihhu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya berjumpa kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan kehidupan kita dalam naungan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia ini, kita bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita bersyukur atas segala yang menjadi rahmat kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita semuanya. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat hari ini ya bahwa pergerakan ya perpolitikan nasional, pergerakan politik Islam ya hari ini saling menguatkan ya. Kita tahu bahwa 2024 ya akan terjadi kontestasi ya di Indonesia ya, pemilihan pilek, legislatif dan pemilihan presiden ya, yang nasionalis akan menjagokan jago-jagonya, yang Islam yang akan menjagokan jago-jagonya. Namun sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita perlu mengetahui terkait dengan bagaimana mekanisme yang hari ini terjadi di dunia untuk merebut atau mencapai kekuasaan. Nah, ini harus kita pahami, sehingga kemungkinan ya dengan teori-teori seperti itu maka seseorang atau umat manusia itu bisa berkuasa ya, berjalan di atas kekuasaan tersebut ya. Teori yang pertama yang kalau kita lihat ya di negara-negara hari ini termasuk di Indonesia ini adalah teori demokrasi ya. Demokrasi yang hari ini dianut oleh paham di Indonesia, meskipun sebagian umat Islam tidak sepakat dengan demokrasi tersebut, karena demokrasi itu demo dan kratos, kekuasaan ya, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, demo dan kratos gitu ya. Kekuasaan di tangan rakyat ya, pemilihan siapa yang menguasai rakyat maka itulah pemimpinnya. Siapa yang dipilih oleh rakyatnya maka itulah yang menjadi pemimpinnya. Itulah demokrasi hari ini ya. Dan sebagian umat Islam menempuh jalur demokrasi tersebut sebagai bagian daripada ijtihad menghasilkan pemimpin-pemimpin muslim, maka yang ditempuh adalah jalur demokrasi tersebut ya. Jadi jalur yang pertama yang menimpa hari ini hampir mayoritas lah ya, hampir mayoritas yang dianut oleh sistem pemilihan untuk mengambil kekuasaan itu, pemilihan untuk pemerintahan tersebut itu adalah dengan sistem demokrasi, dan ini tidak lepas dari sistem liberal dan kapitalis ya, liberal dalam pemikirannya, kapitalis dalam ekonominya, maka kemudian demokrasi dalam sistem perpolitikannya ya. Ini ide daripada orang-orang yang memang berpaham seperti itu. Ide demokrasi itu dilahirkan, dan itu hari ini mau nggak mau sebagian umat Islam mengambilnya sebagai wasilah, sebagai ijtihad untuk memperjuangkan kepemilihan kepada pemimpin-pemimpin Islam. Jadi ini demokrasi yang pertama. Yang kedua adalah as-saurah atau revolusi. Ya, ini juga pernah terjadi misalkan di Iran ya revolusi Khomeini misalkan pada waktu itu juga jalur untuk merebut kekuasaan atau mengambil kekuasaan, mengambil pemerintahan, yaitu dengan jalur revolusi, dengan saurah ya. Dan itu secara teori sah-sah saja dengan saurah, tidak melalui demokrasi tapi dengan saurah atau dengan revolusi ya. Namun ya teori yang kedua ini juga kembali bahwa kekuatan itu ada di tangan rakyat ya. Kekuatan itu ada di tangan rakyat. Tidak mungkin saurah, tidak mungkin revolusi kalau rakyatnya tidak mendukung terkait dengan ide revolusi tersebut ya. Tidak mungkin terjadinya saurah, revolusi tersebut kalau kemudian rakyatnya apatis, cuek saja ya, tidak peduli terkait dengan nasibnya, tidak peduli terkait dengan nasib bangsa ya, tidak peduli terkait dengan
nasib negaranya, cuek saja, apatis rakyatnya. Bagaimana mungkin terjadi gerakan revolusi, ya, revolusi dan kemudian terjadinya saurah, ya. Dan revolusi ini kemudian melahirkan beberapa teori yang lainnya, ya. Yang ketiga, teori yang ketiga, ya, yang revolusi ini, yang setelah revolusi ini adalah teori penunjukan langsung, ya, kepemimpinan, ya, sebuah negara, ya, sebuah pemerintahan itu melalui penunjukan langsung. Dan biasanya ini terjadi, ya, terjadi di sebuah negara atau sebuah pemerintahan yang menganut sistem kerajaan seperti di Arab Saudi, ya, misalkan, ya, di Brunei Darussalam, sistem penunjukan langsung. Biasanya ahlul baitnya lah, ya, keluarganya yang ditunjuk langsung melanjutkan pemerintahan, melanjutkan kekuasaan daripada penguasa sebelumnya, melanjutkan pemerintahan dari, ya, misalkan presiden atau raja sebelumnya, ditunjuk secara langsung. Dan itu juga ada, ya, ada dalam mekanisme politik dan ilmu pemerintahan dengan sistem penunjukan langsung. Tidak ada demokrasi, rakyat tidak disuruh memilih, rakyat tidak disuruh bersuara, tapi ya hanya kerajaan saja menunjuk pemimpin seperti itu. Secara demokrasi ini mungkin melanggar hukum demokrasi, ya. Tetapi ini menjadi teori yang sah-sah saja dan itu terjadi, ya, tidak bisa disalahkan. Siapa yang mau menyalahkan hari ini kerajaan Arab Saudi? Tidak disalahkan. Siapa yang hari ini misalkan menyalahkan kerajaan Brunei Darussalam? Tidak ada yang menyalahkan, karena itu hak pemerintahannya, hak negaranya untuk menyelenggarakan pemerintahannya itu berdasarkan sistem seperti apa? Apakah demokrasi, apakah saurah atau revolusi, atau kemudian penunjukan langsung, ya, seperti kerajaan-kerajaan tersebut, atau yang terakhir yaitu melalui alul hali wal aqdi, ya, melalui dewan perwakilan yang bisa berisi daripada tokoh dan para ulama kalau dalam konsepsi Islam, ya. Kalau dalam teori politik Islam, ahlul hal wal aqdi itu bisa menjadi tokoh yang direkomendasikan oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya untuk mewakili hak suaranya, atau bisa jadi ulama-ulama yang memang direkomendasikan oleh misalkan oleh organisasinya kalau dalam di Indonesia, ya, atau dalam kelompoknya atau dalam jamaahnya, ya. Sehingga dengan ahlul hal wal aqdi itu, keterwakilan tersebut, rakyat-rakyat semuanya itu sudah terwakili, dan kemudian baru memilih presiden kah, atau alul hali wal aqdi ini memilih presiden kah, atau memilih raja kah, atau memilih perdana menteri kan, itu sesuai dengan sistem pemerintahan dari yang diambil oleh sebuah negara tersebut. Tapi mekanisme yang keempat ini adalah mekanisme perwakilan, yaitu dengan tokoh-tokoh, dengan ulama yang menjadi wakil representasi dari rakyatnya, dari masyarakatnya, dari komunitas-komunitasnya. Sehingga, ya, kalau kita mau menggabungkan teori-teori tersebut, ya, teori-teori tersebut, ya, maka teori mana yang kemudian paling ideal, ya? Maka kalau kita kembali ke sistem politik Islam, kembali kepada sistem perpolitikan Islam yang membawa kemaslahatan tidak hanya dalam kehidupan bernegaranya, menjalankan pemerintahannya, tapi berlaku kepada penguasa-penguasanya, maka yang paling baik, ya, meskipun pernah terjadi penunjukan langsung, pernah terjadi seperti Abu Bakar kepada Umar bin Khattab, ya, tapi selebihnya yang paling ideal dan tidak memicu gejolak-gejolak di masyarakat itu adalah sistem ahlul hali wal aqdi, ya. Demokrasi menimbulkan gejolak di masyarakat, ya, karena keadilannya dipertanyakan, ya. Jadi orang yang punya duit rata-rata bisa memenangkan pertarungan politik tersebut, ya, kalau dalam sistem demokrasi tersebut, ya. Orang yang hari ini nggak punya duit tapi soleh, agaknya susah untuk menjadi pemimpin karena modal politiknya besar, ya. Untuk menjadi kepala daerah semisal wali kota atau bupati, atau butuh misalkan puluhan miliar. Ya, dan di mana orang-orang soleh yang punya uang begitu banyak? Ya, orang soleh rata-rata ya sedikitlah uangnya, gitu, ya, karena dia lebih banyak berupaya untuk akhiratnya, untuk kehidupan akhiratnya dibandingkan dengan kehidupan dunianya. Meskipun ada juga beberapa orang yang soleh yang kemudian diberikan kekayaan, ya. Tapi dalam sistem demokrasi di mana money politik berperan tersebut, maka, ya, susah orang-orang baik untuk menjadi calon. Susah orang-orang baik untuk menjadi pemimpin negara, pemimpin kepala daerah,
pemimpin legislatif dan yang lainnya, semuanya butuh modal, semuanya butuh kalkulasi ya dana, dan itu agaknya tidak membawa keadilan dalam proses. Dan yang membawa keadilan dalam proses tersebut ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh para sahabat, yaitu dengan membentuk alul hali wal aqdi atau majelis syuro ya, yang kemudian majelis syuro itu berisi dari keterwakilan tokoh-tokoh yang direkomendasikan oleh masyarakat, keterwakilan dari para ulama yang kemudian mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kemudian berkumpul dan memilih pemimpin tersebut sehingga pemimpin tersebut bisa berkuasa seperti itu. Nah, inilah sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana 4 cara ya hari ini yang ada dalam sistem politik modern dunia hari ini untuk menghasilkan pemerintahan, untuk menghasilkan kekuasaan. Nah, hari ini Indonesia berada pada model tipe yang pertama, yaitu dengan menjalankan demokrasi tersebut. Ya, entah nanti kajian-kajian ya sistem politik demokrasi ini apakah hari ini dirasakan membawa kebaikan atau justru dari awal berdirinya sampai sekarang ini tidak membawa kebaikan-kebaikan. Nah, itu kemudian kajian. Kalau memang membawa keburukan-keburukan, maka kita sebagai orang Islam mengajukan sistem alul hali wal aqdi, sistem kepemimpinan atau sistem keterwakilan, agar pemerintah Indonesia ini, negara kita yang tercinta ini, kemudian bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, menjalankan pemerintahannya secara baik, secara bagus, dan memberikan keadilan, kesejahteraan kepada masyarakatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, sayyidil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.